Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Alaudi dari kelompok 6 Geofisika, kelompok praktikum geologi struktur. Kelompok 6 Geofisika praktikum geologi struktur. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana caranya kita menganalisis suatu bidang kekar melalui stereografis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat data yang tersedia, strike dip yang tersedia. Dan di sini ada 40 data ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan contoh satu data N207E dengan nilai DP 82. Nah, langkah yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah buat proyeksi tiap bidang kekar yang di overlay pada Seronet Smith seperti ini ya. Kemudian pada misalkan pada data yang pertama, strike yang pertama adalah N207E. Kita tandai dari arah kutub utara pada bidang kalkil yang sudah ditandai sebesar 207, 180, 190, 200. Kemudian di sini 207. Setelah itu arahkan titik strike yang sudah ditandai sejajar dengan arah utara pada stereonet. Ya, kemudian dengan nilai DP tadi 82, kita hitung dari garis ekuator dari primitive circle sebesar 82 derajat ke arah west. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82 dan nilainya di sekitar sini ya. Kemudian kita bikin busurnya. Ini sudah tidak terlihat ya karena memang sudah banyak garis yang sudah dibuat. Kemudian dari dip yang sudah ditandain ini, bagaimana kita mencari polnya? Untuk mencari pol dari suatu data strike dip yang sudah dibikin, kita tinggal tambahkan 90 derajat ke arah kiri, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan mungkin nilainya di sekitar sini ya. Dan kita tandai dengan cukup dengan menandakan menggambar dot pada pol yang sudah kita tandakan. Lakukan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan untuk 39 data sisanya. Langkah kedua adalah dengan bagaimana kita membuat bidang yang sudah dari pol yang sudah ditandai dari kertas kalkil yang pertama pada stereonet Carlsbad. Pertama kita mengoverlay overlay kalkir pada bidang Carlsbad net. Kemudian dari pol-pol yang sudah kita tandai dari kalkir yang pertama, kita buat bidang pada Carlsbad net seperti yang sudah saya bikin seperti ini. Boleh bidangnya bentuknya heksagonal maupun segi 5. Kemudian setelah dibikin bidang-bidang yang sudah kita buat, kita berikan nomor pada bidang yang sudah kita buat tersebut dengan jumlah nomor yang sesuai dengan plot tersebut berada pada bidang, jumlah dari plot tersebut yang ada di bidang yang ada pada bidang yang kita buat. Seperti pada bidang seperti ini. Pada bidang yang heksagonal ini terdapat 4 titik. Karena ada 4 titik, maka saya tulis nomor 4 pada tengah-tengah bidang. Kemudian lakukan langkah seperti ini pada kesemua bidang. Dan setelah itu kita tentukan mana nomor yang tertinggi. Di sini nomor tertinggi yang saya dapat adalah yaitu 14, dan ini merupakan titik kontur tertinggi dari
bidang stereografis yang sudah saya buat. Untuk langkah ketiga adalah plot ulang data pol titik kontur tertinggi pada kertas kalkir baru. Kemudian kita membuat klaster atau garis kontur yang menandakan kesamaan jumlah pol pada satu pola segi 6 terkecil. Garis kontur dari setiap klaster tidak boleh saling memotong dan harus dibuat berurutan seperti yang sudah saya buat pada kalkir yang baru ini. Tadi kan kita sudah membuat ya bidang-bidang pada bidang segi 6, bidang segi 5 pada kalkir sebelumnya. Kali ini kita membuat titik-titik kontur, kemudian kita ambil titik manakah yang memiliki nilai kontur tertinggi, yaitu nilai 14. Setelah itu kita nantinya untuk langkah selanjutnya kita bisa menentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 nya. Ya, untuk langkah terakhir adalah dengan dari dua pol tertinggi yang sudah kita tandai dari kertas kalkir yang ketiga, kemudian kita buat proyeksi bidang dari kedua maksima. Caranya meletakkan titik maksima pada sumbu ekuator, kemudian tambahkan 90 derajat ke arah kiri, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, kemudian kita bikin garis busur seperti ini. Kemudian titik maksima yang kedua, sama juga kita tambahkan 90 derajat ke arah kiri, letaknya di sini. Kemudian kita gambarkan busur seperti ini ya. Setelah itu dari titik perpotongan kedua busur yang sudah terbentuk dari kedua maksima tadi, titik perpotongan dari kedua busur tersebut merupakan sigma 2. Kemudian dari sigma 2 kita tambahkan 90 derajat ke arah is, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian kita bikin garis busur. Ini saya bikin garis busur tersebut supaya kita menandakan kalau ini tuh interval dalam ya. Nah, setelah itu kita ukur berapa jumlah dari berapa besar dari interval terdalam ini. Apabila besarnya itu lebih dari 90 derajat, maka titik tengah dari interval terdalam ini merupakan sigma 3. Tetapi apabila titik tengah dari interval terdalam ini besarnya kurang dari 90 derajat, maka titik tengah interval dalam tersebut merupakan sigma 1. Dan di sini saya menemukan bahwa besar dari interval dalam ini besar itu kurang dari 90, tepatnya 59 derajat, sehingga titik tengahnya itu saya buatkan di 30 dan saya tuliskan sebagai sigma 1 karena besarnya ini dia kurang dari 90 derajat. Setelah itu kita bisa menentukan nilai trend dan plunge. Kalau begitu saya mulai dari sigma 1 dulu ya. Dari sigma 1 ini saya bikin garis hubung antara titik sigma dengan primitive circle. Kemudian kita hitung dari titik sigma ini sampai ke primitive circle dan itulah merupakan nilai dari dip sigma tersebut. Nah, yaitu besarnya sekitar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka sigma 1 nilainya adalah 60 derajat. Kemudian kita ulangi langkah tadi terhadap sigma 2 dan 3, sehingga kita bisa menemukan plunge dari kedua sigma itu adalah 26 derajat dan 16 derajat. Lalu untuk mencari tren adalah dengan mensejajarkan kutub north pada kalkir dengan kutub north pada stereonet. Kemudian kita hitung masing-masing garis hubung dari setiap sigma. Kita ambil contoh bahwa sigma 2 di sini memiliki jarak 21 derajat dari kutub north, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sigma 2 ini memiliki tren sebesar north 21 derajat east. Dan tetapi kita juga kita bisa menghitung nilai tren ini tidak harus dari searah jarum jam. Kita juga bisa menghitungnya dari arah jarum jam terbalik
untuk sigma yang terdekat. Contohnya seperti sigma 3. Di sini sigma 3 ini memiliki nilai 74 derajat dari kutub utara, tetapi pada penulisannya kita tulis seperti ini, N 70 derajat west, karena kita menghitung si sigma 1 ini ke arah west. Kemudian karena sigma terdekat, sigma yang saya bikin ini, jadi saya simpulkan bahwa sigma terdekat dari yang sudah saya bikin ini merupakan sigma 1, sehingga tipe sesar yang bisa saya simpulkan adalah sesar naik, karena sigma 1 lah yang paling mendekati ke arah pusat. Sekian presentasi mengenai struktur kekar pada stereografis. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih.